Karena makna cinta itu bukan hanya sekedar tagline atau nama cinta yang diambil dari kata Habibah, tapi benar-benar menjadi sendi, perjuangan, dan amalia saya. Dulur, kembali di podcast Judas Indonesia, ngobrol santai tapi bernilai. Sepanjang Kertajaya, jangan lupa subscribe ya. Narasumber kita kali ini adalah seorang politisi perempuan, cantik, energik, berpikiran cerdas, juga dikenal ramah kepada semua orang, politisi Partai Kebangkitan Bangsa Kota Surabaya. Inilah dia, Camelia Habibah. Assalamualaikum, Ning Camelia, Ning Habibah biasa disapa seperti itu ya, betul? Betul enggak ya? Kalau betul enggak itu nanti Bu Guru yang nilai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang penting salam cinta. Asik. Tagline Anda dikenal oleh publik selalu cinta. Bekerja dengan cinta, berkarya dengan cinta, melayani masyarakat dengan cinta. Tentu cinta utama kepada keluarga dan sang suami. Haruslah itu. Modal terbesarku itu ya. Iya Cak, kabarnya Cak, sehat. Alhamdulillah, Ning Habibah. Ning Habibah juga sehat dan semangat terus itu kelihatannya. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, ya. Kayak muda-muda PAUD gitu ya. Selalu bahagia. Dulur podcast, inilah Ning Habibah, orang yang selalu ceria dimanapun dia berada, di tengah masyarakat, di tempat pekerjaan, dan dimanapun tetap ceria. Ning Habibah sekarang ini posisinya di Komisi A DPRD Kota Surabaya. Komisi A. Sebagai Wakil Ketua Komisi A. Wakil Ketua Komisi A. Komisi A. Selama menjadi Wakil Ketua Komisi A DPRD Surabaya, itu apa yang menjadi krusial ya untuk pekerjaan Anda sebagai wakil rakyat, terutama di legislatif di DPRD Surabaya dulu. Kita bicara di pekerjaan Anda dulu di kantor DPRD Surabaya, nanti baru kita beralih ke pelayanan pada masyarakat. Berkaitan dengan peran sebagai wakil ketua Komisi A atau konten-konten di Komisi A? Sebagai perwakilan di Komisi A. Karena tadi sudah di opening dengan cinta itu tadi, jadi menurut saya selama ini saya fine-fine saja gitu. Nggak ada yang krusial di komisi, semuanya enjoy. Meskipun di Komisi A ini adalah para karangan-karangan katanya Gus Idam ya, dalam artian di situ itu tokoh-tokoh penguasa, elit-elit partai, elit-elit fraksi itu ada di Komisi A. Ada wajah baru tapi stok lama ya, di sana pemain-pemain itu Komisi A. Tapi sampai saat ini sinergi dan kolaborasi di Komisi A itu sangat asik, sesuai dengan Komisi A, komisi asik. Jadi kami bisa sinergi, bisa kolaborasi karena visi di Komisi A ini meskipun kita berbeda latar belakang partai, berbeda latar belakang warna baju, tapi visi kita satu, yaitu kemaslahatan masyarakat. Jadi sampai hampir 5 tahun ini kita fine-fine saja dalam melakukan pelayanan di Komisi A ataupun komunikasi di Komisi A. Kalau boleh tahu, karena sebagian masyarakat mungkin saja dalam tanda kutip belum tahu dari Komisi A ini tugasnya apa aja dan mitra kerjanya apa aja, bisa dijelaskan Mbak Habibah sebagai Wakil Ketua Komisi A DPRD Surabaya? Sebelum ada SOTK terbaru itu memang kita banyak mitra komisinya ya. Ada pemerintahan, ada aset, perizinan, lurah camat, terus Bagas Bampol, Satpol PP, ketentraman itu ada di Komisi A. Tapi sejak ada SOTK terbaru, mitra kita dikurangin sedikit, kayak perizinan itu tidak masuk di Komisi A, tapi kita diganti dengan terkait Kesra, karena
Di Kesra itu nempel di bagian hukum dan kerjasama, itu ada kerjasama. Terus Kesra itu di bagian pemerintah dan kerjasama. Jadi ada 2 tambahan baru terkait dengan Kesra dan juga kerjasama di Komisi A. Urusan RT, RW, ini lurah, camat itu bidangnya Komisi A. Itu domainnya Komisi A. Domainnya Komisi A. Makanya terkenal dengan Komisi Pemerintahan. Kita lebih banyak ke internal pemerintah kota daripada eksternal. Oke. Dengar-dengar seorang Habibah selama di Komisi A ini dalam tanda kutip kritis terhadap kebijakan pemerintah Kota Surabaya. Bisa dijelaskan? Kadang kritis, kadang juga krisis ya, gitu ya. Kita bukan ngomong kritis dan tidak kritis ya, tapi kembali lagi tusi kita di DPRD itu kan ada 3, budgeting tentunya, terus evaluasi, juga legislasi kan. Evaluasi itu tentunya harus kita perankan ketika kita sudah melakukan fungsi yang pertama dan kedua, yaitu budgeting dan legislasi. Sejauh mana kebijakan anggaran yang sudah kita dengan eksekutif, dengan kepala daerah itu bisa terrealisasikan kemaslahatannya di masyarakat. Yang kedua terkait legislasi, kita juga tidak ingin legislasi atau perda-perda yang kita buat, yang kita lahirkan itu hanya menjadi macan kertas. Oleh sebab itu kita ingin melakukan fungsi, memang yang kita maksimalkan adalah fungsi kontrol kita selagi mitra. Nah, seorang pasangan yang baik itu kan berani berkata apa adanya, bukan selalu mengiyakan keinginan pasangan kita, begitu. Paham, sederhana tapi sangat bermakna ini. Ya, jangan berbobot loh ya, kalau berbobot itu saya gitu. Tuh. Ternyata Anda sudah mengklaim diri sendiri. Iya dong, saya ini kan di Yosudarso ini adalah anggota berbobot gitu. Pembesarnya Yosudarso biasanya gitu ya. Enjoy di Wakil Ketua Komisi A DPRD Surabaya atau menikmati sebagai anggota Dewan? Seperti makna cinta ya, makna cinta ini kita harus mengoptimalkan dimanapun kita berada. Okay. Seorang manusia itu harus anfa'uhum linnas, harus bermanfaat untuk manusia lainnya. Nah, makanya saya di Komisi A harus mengoptimalkan posisi, saya di Banggar harus mengoptimalkan, tidak di Banggar pun saya tetap harus mengoptimalkan posisi-posisi saya. Karena makna cinta itu bukan hanya sekedar tagline atau nama cinta yang diambil dari kata Habibah, tapi benar-benar menjadi sendi perjuangan dan amaliyah saya. Jadi harus semuanya dilandasi oleh cinta itu. Jadi Anda menjadi wakil rakyat pun dilandasi dengan cinta. Cinta, karena kata cinta itu sebenarnya bukan hanya sekedar tagline, tapi cinta itu adalah tafaulan atau harapan, doa dari orang tua saya. Jadi dulu ibu saya itu memberikan nama Camelia Habibah itu penuh arti, gitu loh. Nah, saya belum begitu menikmati nama Habibah ketika saya SMA itu. Dulu kalau dipanggil Habibah saya itu paling malu. Jadi kalau kenalan itu namanya siapa, Camelia, ya kan terkenal kayak artis-artis gitu ya. Padahal makna yang terbesar di nama saya itu yang penuh doa itu Habibah. Camelia itu kamilan, sempurna. Habibah itu cinta atau kekasih, kekasih yang sempurna dengan harapan orang tua saya ini mempunyai cinta kasih untuk masyarakat, dalam artian bisa melayani. Nah, alhamdulillah doa yang dititipkan lewat nama ini bisa terrealisasi berkat orang tua. Itu makanya kita harus totalitas dalam bekerja, dalam melayani dimanapun posisinya. Jangan pernah lihat kamu di mana, tapi kamu bisa berbuat apa. Itu makna cinta. Oke. Kembali sebagai wakil rakyat tentunya banyak turun ke bawah atau ke masyarakat. Apa sebenarnya kendala ketika Anda turun ke masyarakat, menyerap aspirasi, melihat apa yang sedang dibutuhkan oleh masyarakat, dan Anda bisa memediasi bantuan masyarakat kepada Pemkot Surabaya atau Anda sendiri? Kendalanya apa ini di masyarakat? Kendala itu ada 2, kalau saya bisa mendeskripsikan kendala
internal dan eksternal ya. Internal itu tertimbul dari diri saya, bagaimanapun saya ini adalah seorang perempuan, seorang istri, seorang ibu, kan tentunya begitu. Nah, namanya saya ini berprofesi ganda ya, double garden ya, double garden, tentunya ada keterbatasan ruang dan waktu. Nah, ketika di sisi lain saya harus mendatangi kegiatan masyarakat, penyapaan masyarakat, di sisi lain saya harus mengikuti program-program atau kegiatan-kegiatan keluarga besar saya. Nah, ini juga kadang dilematis. Mana yang akan menjadi skala prioritas, kan begitu. Itu kendala yang pertama. Kendala yang eksternal, banyak masyarakat ini yang tidak paham makna DPRD, makna legislasi. Ketika seorang DPR itu turun ke masyarakat, mereka berkonotasi bahwa ketika ono anggota dewan itu ono sinterklas datang yang pasti mampu menyelesaikan permasalahan seperti itu. Nah, jadi dianggap legislatif itu sama dengan eksekutif, padahal legislasi ini hanya menjadi jembatan kepada eksekutif. Nah, ini yang seringkali kita berikan pemahaman bahwa kami adalah hanya mampu menjaring aspirasi, menjembatani, exitnya tetap kepala daerah atau eksekutor. Nah, alhamdulillah tidak sedikit aspirasi yang dititipkan lewat saya, lewat fraksi PKB yang bisa terrealisasi. Memang meskipun masih ada beberapa aspirasi-aspirasi masyarakat yang belum bisa terrealisasi, mungkin komunikasi yang kurang intens dengan kepala daerah atau dengan eksekutif. Tapi kalau saya boleh tebak, faktanya sepertinya tidak ada kendala nih, karena Anda turun ke masyarakat, membantu masyarakat dengan rasa cinta. Kalau sebatas usulan-usulan ketika kita jaring aspirasi atau jaring asmara, alhamdulillah 95% realisasi usulan-usulan pavilisasi, infrastruktur, pemberdayaan, itu alhamdulillah itu terrealisasi. Cuman ada beban moral yang ini terkait dengan kebijakan belum terrealisasi sampai saya mau habis kontraknya di DPRD 3 periode, yaitu bagaimana penataan kawasan wisata religi Ampel. Nah, ngusir kandang babi atau mindah ya, bukan ngusir ya, mindah kandang babi, relokasi mulai periode kemarin, kepala daerah periode kemarin sampai saat ini belum ada titik terang bahwa RPH babi ini segera direlokasi ke tempat yang mungkin jauh dari pemukiman. Karena apa? Di kawasan sana itu kan ada pintu masuk itu tulisannya kawasan wisata religi Ampel. Tapi kok ya ono babi berkeliaran di kandangnya. Nah, ini kan sangat tidak pas dengan brand yang sudah dipasang oleh pemerintah kota. Kami berharap di akhir periode nanti benar-benar ada realisasi RPH babi itu bisa dipindahkan sehingga kesucian wisata religi Ampel benar-benar bisa terwujud di sana. Itu artinya perjuangan Anda sampai sekarang ya? Ya, bagaimana cara saya yang belum bisa terselesaikan sampai saat ini. Kalau boleh tahu waktu 2019 Pileg caleg katakanlah Ning Habibah dari PKB, itu dapil berapa Ning Habibah sendiri? Dapil 2 itu Surabaya Utara. Itu meliputi berapa kecamatan? 4 kecamatan, Semampir, Tambak Sari, Babian Jantian, dan Kenjeran. Tidak banyak sih kalau melihat dari kecamatannya hanya 4, tapi sangat padat penduduk. Seperti Tambak Sari dan Semampir itu sangat padat penduduk, sangat padat permasalahan juga di sana. Tapi apapun banyak permasalahan, kalau diberikan solusi dengan rasa cinta, semua akan. Nanti di 14 Februari hanya yang mempunyai cinta yang akan memenangkan pertarungan gitu. Karena hari kasih sayang di 14 Februari. Menarik. Praktis anggota DPRD periode yang 2019-2024 sampai saat ini sudah berapa lama berjalan atau berapa tahun sudah berjalan menjadi anggota dewan yang periode 2019? Yang periode terakhir ini ya sudah menginjak tahun keempat ini ya. Sudah menginjak tahun keempat gitu. Oke, dan kemarin pendaftaran caleg di KPU ini masyarakat sudah mengetahui
Ding Habibah melangkah lebih tinggi lagi levelnya, yaitu ke DPRD Jawa Timur, menjadi caleg DPRD Jawa Timur untuk dapil Surabaya 1. Sebagai seorang kader tentunya ketika kita ini ditugasin partai untuk memberikan pelayanan lebih luas, ya kita harus takdiman gitu loh, harus takdiman, karena ini adalah bukan hanya sekedar tugas, tapi ini adalah amanah yang begitu amanah ini diumumkan harus diamankan. Diamankannya ini Diamankan. aja kok. Insya Allah mudah-mudahan pelayanan yang lebih luas ini juga bisa memberikan kemanfaatan lebih banyak lagi untuk warga kota Surabaya. Kenapa saya mengiyakan amanah itu? Karena memang banyak sekali program-program yang perlu kita sinergikan antara pemerintah kota dengan pemerintah provinsi. Ada keterbatasan anggaran di pemerintah kota yang kita perlu ngotek anggarannya provinsi. Katanya Gus Ikdam, lek gak duwe dagangan pusat, iki gak iso anggaran iku butuh. Butuh akses, butuh orang, karena legislasi ini adalah jembatan. Ya, mudah-mudahan saya bisa menjadi jembatan warga Surabaya untuk bisa membawa anggaran APBD provinsi ke Surabaya, seperti kesejahteraan, pembinaan, terus program-program pemberdayaan masyarakat. Sekarang ini adalah PR terbesar kita, ini adalah pemberdayaan masyarakat. Gakin ekstrim yang sekarang lagi dilakukan oleh pemerintah kota dengan melibatkan OPD terkait, itu angka gakin miskin ini cukup tinggi. Pasca COVID ini ekonomi belum baik-baik saja. Hanya mengandalkan APBD Kota Surabaya tentunya tidak akan selesai. Nah, masyarakat kita ini tidak boleh diajari menjadi peminta-minta dengan kita hanya memberikan uang tunai, dengan kita memberikan bantuan ini, tapi bagaimana masyarakat kita dikasih skill. Nah, selama ini kan masih padat karya ini, tiba-tiba ini ada padat karya, nanti mereka disuruh isi. Nah, sebenarnya butuh pendamping di padat karya itu inkubator. Sebelum masyarakat ini diterjunkan ke padat karya, mereka harus ono ruang inkubator, jadi dia itu dibimbing dulu sehingga gak gampang mudeng wong Surabaya. Nah, ketika mereka ono, misalnya kita punya berapa sentral PKL yang mati, ya, SWK di Surabaya itu berapa yang mati di kota Surabaya, itu karena apa? Wong Surabaya ini mutungan, ketika gak payu sedino mereka gak gelem botol, akhirnya balik mana dodol ning empor. Nah, ini butuh pembinaan, pendekatan, butuh bahasa cinta untuk memberikan pemahaman kepada mereka. Nah, tidak langsung dikai pelatihan UMKM langsung diterjunkan, ketika mereka tidak siap menghadapi pasar mereka cuklek dan seperti itu. Betul. Caleg DPRD Provinsi Jawa Timur, dapilnya tetap Surabaya 1. Artinya masyarakat Surabaya tetap terwakili oleh Anda nanti di DPRD Provinsi Jatim, seperti itu kan? Mudah-mudahan masyarakat masih mempercayakan suaranya kepada saya. Lalu persiapan, ini kan kalau tidak salah kurang lebih tadi saya jadi ingat bicara cinta Anda itu bulan Februari, tanggal 14 bulan 2. Nah, lalu modal apa ini untuk persiapan maju di DPRD Jawa Timur? Dalam artian modal sosial, modal cinta tentunya ya. Modal cinta tentunya ya. Cinta ya. aja kan tidak cukup. Tentu ada modal lain yang bisa. Kalau saya tetap modal terbesar itu adalah cinta. Ketika kita dilandasi dengan ketulusan, kecintaan, sekali lagi kata Gus Dur, pemimpin itu adalah pelayan bagi masyarakatnya. Tagline itu yang selalu saya pegang kuat-kuat, bahwa ketika kita menjadi pemimpin itu adalah kita ini pelayan bagi masyarakat kita. Ya, apa yang menjadi modalnya? Modal saya itu adalah melayani dengan cinta itu tadi, dengan kita sering bersilaturahmi, melakukan komunikasi dengan masyarakat, gak usah muluk-muluk. Masyarakat kota Surabaya ini sebenarnya masyarakat yang rasional. Ketika mereka itu didengarkan aspirasinya, dikasih ruang. Jadi saya ini di Dewan ini
yang saya lakukan itu bukan semata-mata program saya, bukan. Habibah ini bukan orang hebat. Saya ini hebat karena sering makan nasi berkat gitu loh ya. Tapi Tradisi NU. saya ini ketika keliling, saya ini nggak pakul kosong Pak gitu loh. Dalam artian itu saya membawa ruang kosong, yang ruang kosong itu diisi oleh kawan-kawan, oleh masyarakat. Nah ini yang saya bawa menjadi program saya. Nah contoh misal yang saat ini lagi dikerjakan oleh pemerintah kota. Ketika saya nyangkruk dari balai ke balai, melihat tragisnya balai RW, padahal balai RW ini adalah kunci kesuksesan sebuah pelayanan kota Surabaya. Tidak akan dikatakan pemerintah kota ini berhasil ketika pelayanan tidak lewat level RT RW. Mengurus KAT surat pengantar RT RW ditolak di kelurahan. Berarti siapa kunci keberhasilan itu? Adalah RW. Nah, fakta beberapa waktu lalu tidak ada balai RW yang representatif sebagai tempat-tempat pelayanan. Kita perjuangkan lewat Dakel. Alhamdulillah saat ini pemerintah kota sudah mulai merealisasikan balai-balai RW yang nantinya akan menjadi pusat pelayanan pemerintah kota. Next selanjutnya, ketika balai RW ini sudah cantik, sudah cakep, sudah menjadi tempat cinta ya, ini harus kita support terkait dengan bagaimana operasional listriknya di sana. Jangan sampai ketika kita sudah kasih sarana prasarana, laptop, komputer semuanya, terus listriknya melok sopo. Nah, ketika listrik gak ditanggung ambek Pemkot dengan pemerintah kota, khawatir ada program dari RW yang minta ke masyarakat. Nah, makanya kita harus mulai menghitung PAD kita ini seperti apa nanti di PAK. Mudah-mudahan 2024 operasional balai RW minimal listriknya itu bisa kita anggarkan lewat APBD Kota Surabaya. Tapi jika Anda sudah duduk di DPRD Provinsi Jatim, nah perjuangan dan problem-problem sosial di Surabaya itu tetap Anda perjuangkan ya? Itu di tingkat provinsi atau nanti sebagai masukan di tingkat kota Surabaya? Kita nanti akan lihat dulu apakah APBD Kota Surabaya ini cukup untuk membackup itu. Nah, apakah tidak? Nah, nanti kita bisa berkolaborasi dengan pemerintah provinsi. Nah, tentunya kita akan melihat regulasi ya. Ketika anggaran provinsi itu ada slot anggaran yang bisa kita tarik untuk ke kota, tapi ya tentunya karena ini adalah uang negara, regulasi-regulasi harus kita perhatikan. Nah, cocok. Terus saya menggawa anggaran itu ternyata nabrak regulasi ya, mak genduk saya. Nah, cuman di dua hal yang harus saya perjuangkan dari anggaran APBD provinsi adalah pendidikan dan kesehatan. Pendidikan dan kesehatan, kita masih banyak sekolah-sekolah SMA negeri yang tidak rata di kelurahan-kelurahan. Sehingga ketika ada musim daftar sekolah baru, itu HP-nya 50 anggota DPR itu kerangkring untuk minta akses bagaimana anaknya bisa sekolah SMA negeri. Nah, saya berharap itu tidak bisa terjadi lagi. Makanya kita akan minta bantuan pakar, kebutuhan sekolah SMA negeri itu seperti apa, dengan populasi warga kota Surabaya. Nah, ini kalau ono dekengan pusat, nah, itu tidak bisa ya, termasuk dengan kesehatan. Kenapa kita selalu titik-titik ketika rumah sakit kita ini tidak bisa tercover dengan fasilitasnya, harus dirujuk ke Dr. Suwandi. Tapi ketika di sana nanti digeletak di IGD, karena kita tidak punya jaringan di sana. Nah, saya berharap dua program kesehatan dan pendidikan ini yang bisa kita maksimalkan. Saya tidak muluk-muluk, cukup dua saja. Kayak KB saja, cukup dua saja. Ngomong-ngomong HP Dewan, HP anggota Dewan krangkring itu kan biasa nih. Biasa. Itu adalah melodi yang selalu mewarnai perjuangan gitu loh, biasa gitu. Melodi dengan nada cinta pula. Dan HP saya tidak pernah mati, meskipun dicas tetap. Oh, justru warga itu lebih cepat saya respon ketika jam 11 malam ke atas. Jadi pasti langsung saya respon apa komunikasinya. Kalau jam siang-siang ini ya bagaimana saya respon kalau saya diajak podcast dengan teman-teman judes ini. Artinya respon kepada masyarakat itu biasanya umumnya di luar jam kerja, setelah kantor, setelah kerja seperti itu. Ning Habibah, masyarakat sudah mengetahui Ning Habibah juga salah satu ketua organisasi sayap NU. Itu organisasi apa ini yang
di NU, Ning Habibah sebagai ketua? Saya memang dimintain oleh para guru-guru untuk mengabdi di NU lewat organisasi kepemudaan yaitu Fatayat Nahdlatul Ulama. Mungkin masyarakat secara umum itu bingung ya membedakan Fatayat ini apa toh? Oh, soal muslimat kok ono Fatayat? Mudah sebenarnya membedakan antara Fatayat dan muslimat itu cukup di aroma. Kalau muslimat itu ambune parfum, kalau Fatayat itu ambune parfum. Jadi aroma saja, beda tipis gitu loh. Dalam artian Fatayat ini adalah organisasi pengkaderan yang menyiapkan muslimat. Nah, ketika muslimat sudah purna, sudah habis, Fatayat inilah yang akan up naik mengisi ruang-ruang muslimat. Makanya Fatayat ini adalah organisasi pengkaderan menyiapkan kader-kader dari Nahdlatul Ulama. Karena Fatayat adalah masa depan NU dan NU masa depan. Makanya kunci keberhasilan pengkaderan di Nahdlatul Ulama ya di Fatayat ini, jalur perempuannya. Itu anggotanya perempuan semua atau Fatayat NU? Semua, anggotanya perempuan semua. Itu sudah berapa lama jadi ketua Fatayat NU Kota Surabaya seperti ya? Ini di tahun ketiga saya. Sudah masuk tahun ketiga ya. Kalau boleh tahu anggotanya sudah berapa banyak? Kalau ngomong anggota, kita kemarin melakukan database untuk persiapan bikin KTA Fatayat itu kurang lebih sekitar 5 sampai 6 ribu sekota Surabaya ya, sekota Surabaya. Cukuplah ya, salah satu buat modal. Enggak lah, jangan dipolitisasi lah ya. Itu menjadi, saya dimarahin sama Mbak Hashim Asy'ari nanti karena itu adalah ruang saya untuk mengabdi, mencari berkah. Karena di dalam surat Az-Zumar, alladzina taqu rabbahum ilal jannati zumara. Orang yang bertakwa akan masuk atau menghadap Tuhannya ke dalam surga itu berombongan. Nah, saya kepingin numpak rombongan melebu surga lewat peraune Fatayat tentunya Nahdlatul Ulama ini. Jadi tidak boleh Fatayat menjadi mesin politik, tidak boleh. Cukup menjadi tempat untuk kendaraan pulang nanti. Cukup PKB lah yang menjadi kendaraan politik saya. Ning Habibah, PKB itu biasanya identik dengan Nahdlatul Ulama atau NU. NU ya. Dan fungsionarisnya atau kaderisasinya di NU itu benar nggak sih mayoritas itu rata-rata jebolan pondok pesantren? Apakah Ning Habibah juga pernah di pondok pesantren? Kalau pernah bisa diceritakan, dan pondok pesantren mana itu? Saya ini jebolan iya, bukan lulusan ya, beda ya. Antara jebolan dan lulusan itu, lulusan itu kitab-kitabnya ku hafal Pak, sudah dingajikan semua. Jebolan itu enggak sampai baca kitab itu sudah boyong dari pondok. Nah, saya ini adalah produk jebolan gitu ya, bukan produk lulusan. Nah, apakah PKB ini adalah mayoritas NU? Pasti, karena fakta secara de jure ataupun de facto hanya Partai Kebangkitan Bangsa yang benar-benar rahim dari Nahdlatul Ulama. Nah, dokumen-dokumen sejarah, fakta sejarah itu semuanya ada itu. Nah, oleh sebab itu, karena ini adalah anak kandung ya, anak kandung tentunya aspirasi keluarga Nahdien ya maksimal mayoritas ya di Partai Kebangkitan Bangsa, dan hanya satu-satunya fraksi atau partai yang bayaran anggota dewannya itu dipotong untuk memberikan bantuan operasional kepada Nahdlatul Ulama, mulai dari tingkat DPR RI sampai DPRD kabupaten kota. Itu setiap bulan kita dipotong untuk memberikan bantuan kepada Nahdlatul Ulama. Nggak apa-apa lah kan, untuk pemberdayaan umat. Ya, itu kan sedekah kita itu. Oke. Kalau orang-orang NU-nya nggak mau ke PKB, katanya Gus Halim, ketua DPW kita, orang usah ndelok iku, sing penting khidmatnya PKB nang NU iku nyoto. Gak usah berharap kebaikan, itu jangan berharap mendapatkan kebaikan lagi. Tapi penasaran saya, ini belum dijawab ini pertanyaan saya. Yang ini. mana? Pernah di pondok pesantren mana ini belajar? Saya ini pondok pesantren, pondok mertua saya. Saya secara langsung memang tidak di pondok pesantren yang salaf ya. Saya SMP, SMA di Khadijah, di sana juga asrama. Cuman memang keluarga ini adalah keluarga pesantren, adik-adik, kakak, orang tua itu semua adalah pesantren. Nah, waktu itu karena saya ini tinggal satu-satunya, ketika disuruh mondok,
Saya ini nentang ke abah saya, enak Eba, sampean cuman berdua manten-mantenan, jadi saya tidak mau dipesantrenkan. Tapi alhamdulillah lah, masih bisa mengimbangi para santri-santri yang ada. Oke. Memang saat ini saya lagi tabarukan di beberapa pondok pesantren. Oke, pertanyaan terakhir. Terakhir ya, jangan diperpanjang ya. Ini pertanyaan saya yang keluar dari rasa cinta hati saya kepada Ning Habibah. Mudah-mudahan benar-benar ada ikatan cinta ya. Cinta dalam hal pekerjaan tentunya. Oke. Tidak lebih dari itu. Siap. Optimis pada pemilihan legislatif atau pemilu nanti di Februari 2024, Ning Habibah bismillah bisa melangkah masuk di DPRD Provinsi Jawa Timur. Ya. Saya optimis karena orang mukmin harus optimis. Orang mukmin harus optimis. Ayat Qur'annya jelas. Allah itu akan merealisasikan sesuai dengan prasangka kita pada Tuhannya. Kalau kita belum sudah pesimis, ngapain kita maju kan gitu. Harus optimis. Kalau takdirnya berkata lain, itu sudah ketentuan Tuhan. Yang penting usaha. Ya, tapi saya mempunyai keoptimisan yang luar biasa bahwa banyak ikatan cinta di antara kita yang akan kita selesaikan di tanggal 14 Februari gitu ya. Inilah dia, Nggak, artis. saya sekarang tanya satu ya, boleh nggak? Tadi saya ditanya-tanya, boleh nggak saya tanya? Saya juga mau promosi dulu ya kan, inilah dia, Itu ya, artis ayat-ayat cinta. Sebagai closing statement, boleh nggak saya bertanya satu kata aja? Anda selalu mendahulukan. Baru saya mau ngomong, ya kan? Closing statement Anda. Oke. Apa? Boleh saja nggak sebelum closing statement? Boleh. Kira-kira dengan kita duduk berdua beberapa menit, ada ikatan cinta nggak dengan aku hari ini? Tentu ada, tapi ya? cinta syariah. Oh, apa cinta syariah ya? Cinta. Nanti akan kita bahas di part 2 ya tentang syariat, apa cinta syariah gitu ya. Bukan BSIO ya, tapi cinta syariah. Oke, closing statement. Closing statement. Semuanya terima kasih warga Surabaya, konco-konco Surabaya, termasuk sahabat-sahabat Judes ya yang telah memberikan ruang kepada saya untuk bisa menyapa warga kota Surabaya, dulur-dulur Surabaya, semuanya. Mari kita jaga kota tercinta kita dengan rasa cinta. Kita miliki cinta untuk Surabaya. Insya Allah kalau semuanya memiliki cinta untuk kota pahlawan, saya yakin semuanya akan melakukan peran masing-masing yang kita miliki sehingga Surabaya menjadi kota yang lebih makmur dan lebih sejahtera. Kuncinya hanya satu, CINTA. Terima kasih banyak, Sama-sama. Ning Habibah. Terima kasih ya. Selalu. Kita ketemu part 2 ya. Khalil Gibran menorehkan pemikirannya, cinta adalah karunia Tuhan kepada jiwa-jiwa yang peka dan agung. Wislur, tak pamit se, ojo lali, koyo biasane.